Bagi sebagian orang, mendaki gunung merupakan aktivitas yang menyenangkan. Keindahan alam yang tersaji dapat merefresh tubuh yang terusik oleh penatnya hiruk-pikuk kehidupan. Agar kelestarian alam tak lekang oleh waktu, maka kawasan pendakian gunung harus dikelola dengan baik. Mungkin banyak dari teman-teman pendaki yang asing dengan nama Gunung Kembang, namun tak asing dengan nama Gunung Anak Sindoro. Faktanya, keduanya adalah gunung yang sama karena Gunung Kembang berlokasi tepat di sebelah Gunung Sindoro. Gunung dengan ketinggian 2.320 meter di atas permukaan laut ini biasa disebut sebagai Anak Sindoro. Untuk ke puncak Gunung Kembang, ada dua jalur pendakian saat ini, yaitu jalur Lengkong dan yang cukup populer adalah jalur Blembem. Oh ya, pendakian kali ini saya bersama 4 orang teman. Kami biasa bertemu di titik kumpul atau meeting point di mal besar daerah Jakarta Selatan. Namanya Ali. Beberapa kali kami mendaki sama-sama, baik ramai-ramai ataupun hanya berdua saja. Bahkan tidur pun kami pernah berdua. Maksudnya memang sekamar berdua gitu. Sudah menunggu pula Resa yang terkantuk-kantuk karena semalam baru pulang kerja tengah malam. Resa ini adik kelas di organisasi pencinta alam saat SMA dulu, yang belasan tahun tidak ketemu karena kesibukan masing-masing. Tidak lama datang Dudi dengan Pajeronya. Dudi ini pun sering mendaki bersama. Sempat ada trouble sedikit di radiator, namun bisa ditangani. Satu lagi, tim mendaki kami jemput di Majalengka, namanya Reni. Satu-satunya pendaki wanita di pendakian ini, dan kami pun meluncur menuju kawasan Wonosobo. Basecamp pendakian Gunung Kembang via Blembem berlokasi di Desa Blembem, Kertek, Wonosobo, Jawa Tengah. Dari kota Wonosobo menuju Desa Blembem memakan waktu sekitar 1,5 jam. Lokasi basecamp strategis di pinggir jalan dan dikelilingi oleh perkebunan teh. Penduduk sekitar biasa menyebut daerah basecamp itu Dalan Anyar atau Jalan Baru. Untuk biaya pendakian Gunung Kembang jalur Blembem, tiket registrasi dan fasilitas basecamp sebesar Rp80.000. Fasilitas sudah termasuk listrik, air, parkir, toilet, tempat istirahat, musola, penitipan barang, cek kesehatan, wifi, dan transportasi dari basecamp hingga pos Istana Katak. Banyak yang bilang kalau pendakian di gunung ini memiliki aturan yang ketat.
Sebelum mendaki, pengurus base camp akan mencatat semua barang bawaan. Pendaki harus meminimalisasi bekal yang berbungkus plastik. Makanan biasanya harus menggunakan satu wadah pakai ulang. Untuk air minum, dulunya harus menggunakan jerigen, namun kini sudah bisa menggunakan botol mineral. Turun dari pendakian, pengurus base camp akan mendata barang bawaan kembali. Jika tidak sesuai dengan laporan sebelumnya, maka asumsinya pendaki meninggalkan sampah di gunung. Oleh karena itu, pendaki wajib mengambil kembali sampah yang tertinggal atau akan terkena denda. Dendanya mencapai 1 juta lebih untuk satu jenis sampah loh. Sebenarnya, aturan ini untuk menjaga kelestarian alam gunung tersebut. Selain itu juga demi kenyamanan dan keselamatan para pendaki. Kami menginap di base camp untuk memulihkan tenaga agar segar kembali di pendakian esok hari. Selain itu, tubuh juga perlu aklimatisasi agar menyesuaikan dengan ketinggian setempat. Jadi tubuh lebih siap untuk dibawa mendaki. Karena kami mendaki subuh atau pagi, dari malam kami sudah melakukan registrasi, pengecekan barang bawaan, dan cek kesehatan. Basecamp Blembem memiliki fasilitas tergolong lengkap. Ada parkiran roda 2 dan 4, kantin kecil yang buka setiap weekend, toilet yang cukup banyak, wifi dan musola. Terdapat pula penyewaan peralatan mendaki seperti sepatu, ransel, dan lain-lainnya. Oh ya, untuk kantin ini kadang-kadang buka, kadang tutup. Jadi pastikan kamu membawa perbekalan cukup ya. Untuk belanja logistik, pasar terdekat berada di kota Wonosobo. Pendakian dimulai dari base camp menuju pos Istana Katak. Ada 2 pilihan. Pertama, bisa trekking menuju pos Istana Katak sejauh kurang lebih 40 menit dengan melewati perkebunan teh yang luas menghampar. Treknya berbatu-batu dan menyiksa kaki tentunya. Pilihan kedua adalah dengan menggunakan truk milik base camp. Minimal 5 orang pendaki truk bisa jalan. Waktu tempuh menggunakan truk 20 menit. Kami memilih menggunakan truk, meski terguncang-guncang di kursi belakang dan harus berpegangan kuat. Nama Istana Katak berasal dari ketika para guide membuka jalur ini, sempat menginap di area ini. Ketika mengambil air untuk memasak di sebuah kolam, ternyata banyak anak katak atau kecebong di kolam itu. Istana Katak ditandai dengan sebuah shelter dengan toilet di dalamnya. Selepas berdoa, kami pun berjalan menuju gerbang pendakian melewati tanjakan di antara pohon teh. Teman-teman sedikit kaget dengan tanjakan curam membuat nafas ngos-ngosan. Sebenarnya hal biasa bagi tubuh, karena tubuh sedang menyesuaikan dengan irama pendakian. Kembang, ngeyel Bayo.
Oh ya, pendakian hari ini kami ditemani guide dari Basecamp Kembang, yaitu Mas Ambon. Orang Wonosobo asli, namun karena penampilan seperti orang Maluku, maka dipanggil Ambon. Gimana Ren? Udaranya bikin paru-paru apa? Paru-paru tersenyum. Udaranya seger, bikin paru-paru tersenyum. Tapi kata Mas Ambon, ada rokok baru tersenyum. ada rokok baru tersenyum. Emang beda nih. Halo kawan, kali ini gue di Gunung Kembang. Bukan ketemu sih, naik gunung bareng dengan Resa namanya. Nah, Resa ini adalah adik kelas sekolah plus adik kelas di organisasi pecinta alam. Terakhir kita naik gunung bareng kapan? 98. Tahun 98 guys. Gunung Salak ya? Gunung Salak. Berapa hari dulu di Gunung Salak? 5 hari. 5 hari Gunung Salak. Nah, baru ketemu lagi sekarang naik gunung bareng Gunung Kembang. Setelah berapa puluh tahun itu? Berapa puluh tahun ya? Luar biasa. Dari 98 sampai 2023 ketemu lagi, naik bareng lagi. Oke. Jadi setelah ini ya mungkin akan naik bareng lagi sih. Thank you Sa. Sampai ketemu di puncak nih. Ya. Ada tips mudah untuk menghadapi tanjakan-tanjakan awal pendakian. Di awal pendakian, berjalanlah perlahan dengan hitungan 1 langkah per detik dengan jarak langkah yang tidak terlalu lebar untuk beberapa menit sampai kamu bisa menyesuaikan antara langkah dan pernafasan. Nah, ketika sudah stabil, cobalah untuk 2 langkah per detik dan seterusnya, sampai menemukan titik di mana kamu mulai bisa menyesuaikan antara langkah dan pernafasan yang konstan saat melewati jalur pendakian yang landai ataupun menanjak dan menurun. 15 menit mendaki, kami tiba di pintu hutan atau batas perkebunan dengan nama Kandang Celeng. Celeng atau babi rupanya banyak berada di kawasan Gunung Kembang, salah satunya di area hutan yang akan kami masuki. Sampai-sampai di gerbang masuk hutan tertulis "Selamat datang di Kandang Celeng". Dan beruntung sepanjang perjalanan kami tak bertemu dengan kawanan celeng ini. Sebenarnya bukan kita yang merasa terganggu oleh hadirnya celeng, namun malah seharusnya celeng itulah yang terganggu. Bukankah kita ini tamu? Jadi jangan sampai tamu itu merusak rumah tempat kita bertamu, karena nanti pasti yang punya rumah akan marah.